dimanapun lu tinggal, kalau lu nya bener, insya Allah dijaga sama Allah. Cuma itu udah pesannya. Jadi kembali ke kita. Ya pokoknya kita udah seperti kayak tangan kanan dia udah. Pokoknya ada komen tandain pasti wah si Denny. Betul. Nah, Anda berpikir gini, yang orang deket rumah dia ke lingkungan sana Kalideres itu kan banyak. Tapi kenapa langsung ke Anda nih deketnya? Sempat kepikiran nih gimana kalau kejadian sama gua nih. Sempet saya nanya-nanya juga tuh, termasuk kalau nggak salah, ya pernah bang komen juga sih dulu diajak-ajak juga nih. Pas pulang ke rumah ingat lagi orang tua ngomong ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah gue panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini gue bisa bersilaturahmi ke salah satu senior dari STM Kampung Jawa 7 periode 2003-2004 Bang ya. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah bisa ketemu nih. Ini kita bisa ketemu ya Bang, sebuah penantian. Dimana sebetulnya Bang Denny Bang ya? Ya betul. Bang Denny ini di kesempatan ini akan membagikan kisah selama perjalanan putih abu-abunya nih, wede, yang bisa gue bilang asam asin, nano-nano, getir. Betul. Lantas sebetulnya kisah apakah Bang Denny? Disapa dulu Bang, teman-teman CJ Channel Bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aneh Denny, mau panjang Denny Jelani. Mungkin untuk yang basis Kalideres, insya Allah tidak asing dengan saya. Buset. Biasa alhamdulillah kalau di Kalideres emang udah banyak yang kenal, walaupun kecil, tapi paling kecil kita di sana ya. Paling lincah. Alhamdulillah. Ya khususnya untuk alumni angkatan tahun 2003-2004 kita ya. Khususnya ya Kalideres ini yang udah mungkin gak asing sama kita ya. Itu ya, karena dulu aktif juga Bang ya. Alhamdulillah, walaupun terpaksa tapi aktif juga kita nih. Ya karena kalau kita bicara jujur ya, sekolah kita waktu di STM itu ya mungkin kalau buat dukungan orang tua memang dilarang pada saat itu kita. Bener. Ya kita juga karena ya niat tujuan kita satu ya, selain kita emang pengen di teknik pada saat itu, khususnya apalagi listrik. Pengalaman karena kita mau di teknik itu kan dulu gini Bang, listrik ya khususnya pengen di listrik tuh. Kadang-kadang orang tua kalau nyuruh tukang listrik jauh di sini nggak ada tukang listrik nih. Jadi disitulah timbul niat kita nih, gue pengen di teknik khususnya di listrik nih. Dari situ alhamdulillah Allah kasih jalan ya. Diterima juga di listrik, dapat jurusan yang kita pengen. Walaupun dikit-dikit bohong dah. Walaupun dikit-dikit bohong. Iya, waktu itu kita bilang mau ke SMA aja ya orang tua tanda tangan aja deh ya. Tapi intinya jangan di STM. Ya bismillah aja dah. Bohong bener kali ini ya. Sampai yang namanya diterima alhamdulillah, sampai kita jalanin walaupun kata kita ngebasis apa, biarin lah luarnya kita, tapi dalamannya kita nih niat bener-bener sekolah gitu. Alhamdulillah, tapi yang sampai dan pada akhirnya Abang lulus ya? Alhamdulillah. Punya ijazah Bang? Alhamdulillah punya, lengkap semuanya. Itulah dari perjuangan kita walaupun dikit-dikit. Lantas kenapa Abang milihnya Kampung Jawa pada saat itu? Ya pada saat itu kebenaran ada, ya kalau orang Betawi bilang encing ya, encing kita emang udah ada. Dia waktu itu dia kelas 3, begitu aneh masuk dia masih kelas 3, ya selisih 2 tahun lah. Ya rekomendasi juga dari beliau, ya kita kan percaya aja yang namanya saudara kan. Ya ada dasarnya kita jadi yakin di situ juga. Akhirnya dari situ ya udah saya niatin bismillah lah. Bawa formulir dulu kan masih bebas ya, nggak kayak sekarang dianterin orang tua apa. Dulu mah kita kalau dulu mau online lagi. Kalau sekarang daftar online. Online. Kalau dulu nggak kita mau di mana kita ambil sendiri formulir, kasih ke orang tua kan dulu gitu. Saya lepit apa gimana gitu ya. Udah tanda tangan aja tuh. Sekolah yang penting sekolah dulu. Iya. Udah. Lah Abang bilangnya apa pas nunjukin ituan? Dia bilang aja nih dapat sekolah nih negeri juga. Ya alhamdulillah sih waktu itu kan pengennya kita kan di negeri terus. Pokoknya bilang waktu itu sama orang tua nih dapat sekolah negeri. Kita bilang SMA, cuma nggak disebutin di mana ya. Akhir tanda tangan ya udah. Tanda tangan kan ada tuh yang namanya pemanggilan nih ya. Oh, pemanggilan orang tua biasanya. Orang tua biasanya ya. Panggil. Kebetulan bokap tuh yang mau nganterin. Ya udah telanjur sampai sana nggak bisa ngomong apa, pas itu lihat diterima kan, penerimaan ada nama si A si B kan termasuk saya diterima, ya udah nggak bisa ngomong dah tuh orang tua. Ya udah cuma tinggal ya ibaratnya kayak kecewa apa gimana ya, mungkin itu udah pilihan aneh juga ya. Ya udahlah, yang penting pesan hati-hati. Ya orang tua masih tetap ngedukung kan gitu.
Ya alhamdulillah dari situlah kita mulai ya jalanin lah 1 sampai kelas 2 sampai lulus namanya ya selamat namanya, nggak ada yang namanya Iya betul. terjadi Apa hal-hal yang tidak seperti diinginkan, iya Bang, ya? betul. Kalau orang tua masih bilang pesan cuma itu ya orang tua ibu khususnya ya selalu pesan yang penting sebelum berangkat Bismillah ya, apalagi kita kan waktu sekolah jauh memang Betul. itu doang jadi motivasi kita tuh awalnya sampai kita bisa lulus, sampai kita bisa yang di bidangnya seperti di lingkungannya sampai sekarang ya tercapai alhamdulillah. Oke. Ya bisa dikatakan untuk tukang listrik di Kosambi ya mungkin kalau kita bertanya dari ujung Selong sampai ujung itu udah bilang bang di tukang listrik udah paham. Itu alhamdulillah hasilnya. Keren banget. Sesuai apa yang dulu kita inginin. Dulu saya manggil tukang listrik waktu saya masih sekolah tuh masih kecil lah peribahasa. Karena saking minimnya mungkin nggak ada di sini. Karena orang tua tuh, Den, coba tolong ke rumah si abang itu tukang listrik daerah Kresek Pulau perbatasan Jakarta Tangerang. Kadang-kadang kita pikir jauh amat sih emang kagak ada tukang listrik apa di sini nih. Sampai segitu butuhnya nih listrik karena kebutuhan. Akhirnya setiap berapa kejadian itu selalu panggil tukang listrik ke arah sana. Kadang-kadang nunggu tukang listrik lama. Wah ini gimana nih lingkungan kok gak ada tukang yang bisa di bidangnya. Ya dari situ awal mulanya makanya dengan tujuan-tujuan niat kita kayak gitu ya kita sekolahnya sesuai. Alhamdulillah diterima di listrik. Sampai keluar sekolah pun alhamdulillah udah mulai beradaptasi sama pekerjaan-pekerjaan yang di bidang listrik gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Sampai detik ini. Abang sekarang pun memang udah apa? Bekerja atau usaha mandiri bermain listrik nih, Bang? Kalau listrik ini masih ini ya, masih apa namanya subkon, masih rekanan. Di rekan PLN tuh. Abang rekanan ya sekarang Rekanan, ya? betul rekanan. Oke itu. Memang nanti bila mana buat teman-teman yang butuh pemasangan instalasi bisa Insya Allah, kontak Bang Den itu ya. Boleh siap-siap. Kediamannya Bang Den ini berada di wilayah Kosambi, Bang. Kosambi, Ya? betul Kosambi. Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat nih. Nanti bila mana teman-teman lewat sesama alumni Kampung Jawa, senior ataupun juniornya bisa mampir-mampir, Bang. Siap, siap. Ini patokannya di mana nih, Bang? Patokannya Pasar Kosambi. Pasar Kosambi baru, betul. Pasar Kosambi baru, pokoknya lu ntar tembusnya bisa kemana. Pokoknya Ini udah kemana-mana, soalnya, Bang, tengah-tengah ini benar. Aksesnya paling gampang dari mana aja bisa ini. Lah Bang, tapi Abang di Kosambi nih. Iya. Kenapa Abang memilihnya ke Kalideres pada saat itu? Iya kalau menurut saya waktu itu karena lebih dekatnya ke sana, kedua aksesnya juga lebih enak ke sana dari rumah. Ke angkotnya khususnya gitu. Kedua temen juga banyak kan dari sana. Itu apa? Teman-teman sekelasan apa teman SMP dulu? Oh, enggak juga sih teman kenal pas kita STM aja. Karena waktu itu juga kita lebih nyaman dan amannya di sana. Iya betul. Karena kalau kita kesiangan dikit aja kan kalau di sana bisa nunggu kereta berikutnya nih jam 9. Dulu kan kereta main jam-jaman. Jam 7 kalau nggak salah itu nanti ada lagi jam 9. Kalau kesiangan nih kita paling ntar nunggu jam 9 sampai nongkrong dari rumah temen. Kalau di Rawabuaya kan kita kurang begitu banyak temen juga, iya. Nggak lengket banget lah. Nggak lengket banget lah peribahasanya, bukan nggak kenal karena cuma nggak akrab kayak di sana, betul. Lama kelamaan ya mau kenal dunia perbasisan ya udah. Aktif ngebasis. Aktif juga. Ya cuma aktif pun kita lihat-lihat sikon juga ya. Dimana ya kalau kita lagi kira-kira ada kesempatan untuk nggak ngebasis ya kita nggak ngebasis. Cuma kan di situ kan kita nggak enak, kadang perasaan nggak enak juga sama temen apa. Iya benar-benar. Yaudah ayo kita ikut bareng-bareng. Mantap. Dulu mah naik kereta kayaknya masih kagak bayar kalau dulu. Wah dulu mah enggak. Kita makanya kan saya bilang Iya, asal bener kan ya, Bang? bener. Emang nggak pernah bayar waktu kereta kan namanya anak sekolah juga walaupun bayar berapa duit sih paling. Iya Gitu. Bang. Kalau masih itu yang tagihnya ke depan kita pada kalau Iya betul, biasa kucing-kucingan dah itu dah. Ya apalagi jam-jam pagi, boro-boro mau kondektur tuh mau mintain bayaran. Orang di pintu udah mending semua di kereta. kondisi duri pada itu ampun parah dah. Bang ya. Benar-benar. Udah tukang dagang apapun udah tumpah ruah ada di situ deh. Bukan main, betul. Emang Abang asli mana sih Bang? Kalau asli sih ya campuran sih kita. Kalau dari ibu khususnya asli pribumi sini. Betawi Kosambi. betul. Emak nih. Kalau emak saya, kalau orang dari bapak orang Purwakarta. Purwakarta. Betul. Cuma emang udah lama di DKI semua lah, bisa dikatakan dari bujangan udah di Jakarta semua. Ya. Oke. Lah, Abang berarti anak ke berapa tadi? Saya anak kedua dari 5 saudara. Anak kedua dari 5 Betul. bersaudara. Betul. Siapa Bang? Dalam keluarga Abang, khususnya Bapak dan Ibu nih ya, siapa yang paling berpengaruh antara Ibu dan Bapak siapa? Bang? Khususnya sih ibu. Soalnya komunikasi kita sehari-hari banyak kan di ibu. Kalau orang tua bapak kan waktu itu kan emang orang bekerja ya. Jadi untuk bertemu, untuk menceramah ya jarang ketemu. Peribahasanya ya malam kita udah tidur kadang-kadang pulang. Banyak kan sih ibu yang paling berpengaruh. Ibu loh ya? Betul, betul. Tapi sekarang kedua orang tua Abang masih ada? Alhamdulillah, masih sehat semua. Ya alhamdulillah. Apa sih Bang kenangan manis apa Bang bersama emak saya bilang lah ya, yang masih berkesan
Gue mungkin nggak bisa abang lupain sampai kapan? Ya paling manis ya, kalau dibilang manis sih soal namanya hubungan anak sama ibu ya semuanya kita anggap manis. Betul. Karena nggak ada cerita orang tua mau buat pahit anak kan gitu bang. Iya nggak ada benar. Ya kalau saya pribadi kalau dibilang hal paling termanis ya segala sesuatu yang diberikan itu manis banget. Wih, bener gak? Ya dari mulai dia ngurusin kita, kita sekolah baju dicuciin walaupun kata cuma anak banyak segitu banyaknya bisa semua diurusinnya itu. Jadi kalau bicara manisnya yang diberikan ibu sama kita ya mungkin udah nggak bisa dibayangin, nggak bisa diomongin. Menurut saya semuanya manis. Momen manis itu semuanya ada ya. Kita mau makan disiapin, bangun tidur kita mau sekolah udah baju tinggal pakai. Jadi ya doa pun ya semuanya udah dikasih semua. Betul. Jadi ya bagi saya pribadi momen termanis yang dikasih orang tua yang nggak ada jumlahnya, nggak bisa dihitung. Nggak terhingga betul.